udahlah lepas. Kita akhirnya memutuskan untuk Pindah. pindah lokasi lagi, masih di Jawa Barat, tapi makin ke arah Jawa Barat lagi gitu. Bukan ke tengah ya, tapi makin ke barat lagi. Kita ke sebuah daerah namanya. Gue pindah lah dari kota G yang sebelumnya di rumah itu ke bukan kota sih ya, kota B di sebuah daerah bernama uh, daerah L gitu lah. Entah itu kabupaten atau kecamatan, pokoknya daerah L sebutnya biar singkat, daerah L. Waktu itu tuh naik mobil kecil berpenumpang 5 orang. Berpenumpang 5 orang dengan uh, diisi gua di depan, terus ada Bejo, dia driver, dia yang bawa mobil. Kemudian di belakang ada Budi, Fani, dan Nini. Gitu. Ya udahlah. Nah, dari kota G itu menuju kota B itu kita melewati kota Bandung. Gitu. Gue sebut karena ini cuma lewat aja gitu kan. Nah, pas mau masuk kalau mau ke arah Bandung itu kan ada ini ya, apa kayak underpass gitu kan, underpass kecil, dia pokoknya jalanannya itu yang gue inget ada underpass di sebelah kanan dan ada jalanan di sebelah kiri yang di atas gitu kan. Jadi kalau untuk mau masuk ke mau ke arah kota Bandung kita lewat situ gitu. Lewat underpass itu. Kayak terowongan kecil lah gitu kan, pokoknya underpass. Nah, kita lewat situ. Itu kondisi malam, kita jadi moving dari rumah yang di kota G itu kita malam-malam. Benar-benar kalau nggak salah itu sekitar jam 11. Lupa juga, cuma sekitaran jam 11 gitu kan. Nah, dari yang terowongan itu ingat banget, jadi kita keluar itu ke kanan. Nah, itu jalanannya tuh agak menanjak gitu kan, jalanannya agak nanjak. Nah, itu karena Bejo yang bawa mobil. Bejo ini yang bawa mobil itu dia ya agak-agak ekstrim juga bawa mobilnya kan, karena biasa driver gitu. Nah, dia bawanya lumayan cepat lah saat itu, sekitarnya mungkin karena tanjakan mungkin sekitar 60-70 untuk termasuk cepat lah ya. Kita ngebut dan sekitar setengah jam itu nggak ada mobil sama sekali. Nggak ada mobil sama sekali. Kita posisi tuh, jadi si Bejo ini selalu ambil di kanan. Kalau nggak salah itu ada 3 jalur, tapi Bejo ini dia ambil di tengah, kalau nggak di kanan. Di tengah atau kanan jalan. Jadi naik terus kan, sampai satu waktu si Bejo ini tiba-tiba melipir ke kiri gitu kan. Jadi ke trotoar gitulah. Nah, di depan kita itu tanjakan belok ke kiri. Jadi tikungan gitu ya? Tikungan ke kiri gitu. Jadi kita nggak ada kelihatan langsung dari atas atau bawah itu bukan pemandangan ya. Ada apa di atas dan di bawah gitu. Entah ada kendaraan apa di atas dan di bawah gitu. Jadi kita pas banget di tikungan gitu. Nah, melipirlah si Bejo. Terus Bejo bilang gini, ini bukan nih gitu. Jadi gue tahu banget jalan lewat sini gitu. Ini bukan jalurnya nih gitu. Nah, terus kita sambil ya di antara waktu kita lagi berdebat gitu. Ya lu gimana, karena gue waktu itu nggak tahu jalur ya. Bener-bener gue buta arah lah saat itu, nggak tahu, ya udah ngikut aja. Ya udah, terus emang lewat mana? Gue bilang gitu. Enggak, ini nggak lewat sini. Ini nggak, maksudnya nggak, arahnya nggak ke sini. Ya udah, terus akhirnya yang tahu jalur itu si Bejo, Budi, dan Nini saat itu. Yang kebayang jalurnya. Kalau gue bener-bener buta, jadi gue cuma dengerin mereka aja gitu. Nah, di saat mereka lagi berdebat soal jalan itu, tiba-tiba ada mobil dari atas
karena jalannya turunan, itu mobil tuh dari atas tuh kencang gitu turun ke bawah. Oh. Jadi, pertama tuh satu mobil, jadi ada lampu dari atas terus tiba-tiba turun gitu dengan kecepatan mungkin kecepatan entah mungkin 100 kali ya, Mmm. 100 gitu. Karena cepet, karena ya turunan gitu dan, eee, karena mungkin nggak ada mobil atau sepi. Dan ternyata mobil yang kita naikin itu, kita tuh salah jalur. Jadi itu tuh one way. Oh, lawan arah jadinya? Lawan arah, kita tuh lawan arah. Mobil yang dari atas itu gua pikir itu wajar dia kecepatan tinggi karena itu one way. Iya. Dan gua selama setengah jam itu jalan naik ke atas itu dengan kecepatan tinggi juga dan gua nggak kebayang ketika uh, ketemu dengan mobil yang ada di atas gitu kan. Mhm. Jadi uh, apa setelah mobil satu itu dia turun, kemudian ada mobil beriringan, bukan beriringan ya, jadi ada beberapa mobil lagi ikut turun gitulah. Sebelumnya itu nggak ada mobil sama sekali. Makanya Oh. kita sempat lama jalan ke atas karena ya karena gue nggak tahu ya, ya udah jalan aja gitu dan gue nggak memperhatikan jalan apakah itu one way, apakah itu lawan arah, gue nggak memperhatikan jalan dan Bejo pun mungkin berpikir pede aja. Maksudnya jalan orang sepi kan, bener-bener Mhm. kita nggak ketemu mobil satupun kok. Ya karena memang udah malam banget saat itu. Mungkin sekitar sampai di jalur itu tuh sekitar jam 2, 1 jam 2-an Oh. gitulah. Ya udahlah, akhirnya kita mulai apa? Mulai kayak bergumam masing-masing gitu. Untung aja lu berhenti gitu. Kita bilang sama Bejo. Untung aja lu berhenti gitu. Iya, nih gue yakin ini tuh bukan jalurnya. Ini bukan jalurnya. Karena gue apal banget. Karena si Bejo ini dia tuh eh, sering syuting di daerah-daerah. Jadi dia tuh pasti apal banget daerah-daerah terutama Jawa Barat ya. Jangan kan Jawa Barat kayak Jawa Tengah, Jawa Timur pun dia kuasain gitu jalurnya. Bahkan gue pernah juga syuting sama dia di Sumatera, itu dia tahu jalur dan no Gmaps, jadi nggak pakai Gmaps sama sekali. Jadi gue yakin sama kemampuan navigasinya si Bejo lah, gitu. Ya akhirnya kita memutuskan untuk lanjut perjalanan saat itu. Setelah putar balik, Bejo dan kita memutuskan untuk lanjut perjalanan. Nah, sampai kita di daerah L. Di daerah L itu kita sampai sekitar subuh. Sekitar subuh karena masih gelap. Dan karena nggak langsung dibukain pintu rumah, karena kita di situ ke sebuah rumah gitu, di sebuah desa kecil lah, desa kecil. Nah, jadi karena nggak langsung dibukain, kita duduk-duduk dulu di depan gitu kan, duduk-duduk di depan di pelataran. Terus karena dia desa kan, benar-benar desa, kita sempat jalan-jalan kecil di dalam gitu. Kondisi masih gelap dan uh, ingat itu orang baru pada selesai sholat subuh lah. Ya udah, sampai akhirnya kita dibukain pintu. Dan rumahnya itu rumah kuno, bukan rumah kuno ya. Jadi rumah desa, rumah yang benar-benar di desa gitu. Jadi sekeliling rumah itu tuh temboknya dari bilik bambu gitu. Tapi kelihatan kokoh ya, bukan bilik bambu yang rapuh gitu. Tetap kelihatan kokoh. Cuma dia dari bilik bambu dan pondasinya itu tetap ada kayak apa sih pondasi semen gitu, terus tiang-tiangnya juga dari kayu gitu, kayu yang entah kayu jati, entah kayu apa, terus baru temboknya itu sekelilingnya itu dari bilik gitu. Dan pokoknya posisi rumahnya itu dia agak masuk ke dalam desa itu. Nah sebelum masuk ke dalam desa, gue inget kita dari jalan raya itu kita masuk ke arah kanan, dan di kanan itu di depan tuh ada masjid. Ada masjid besar gitu. Ada masjid ya lumayan besar lah untuk sebuah pedesaan di situ kan. Nah, di situ terus masuk ke dalam, di samping masjid itu ada kayak jalan muat satu mobil untuk masuk ke dalam. Nah, dari situ ke rumahnya ya mungkin perjalanan berapa menit lah gitu. Tapi lumayan agak masuk ke dalam gitu kan. Di dalam rumahnya itu pokoknya posisi rumahnya itu, bentuk rumahnya ya, bukan posisi rumahnya. Bentuk rumahnya itu dia ada pintu di sebelah kiri. Pintunya itu di kiri pojok gitu. Jadi di kiri pojok, terus ketika kita masuk ke dalam pintu depannya itu kita belok ke arah kanan dan
di depannya itu berarti di serong kanan pintu utama itu pintu kamar. Dari situ kita pokoknya posisi bangunan rumahnya tuh ke kanan. Nah, dari situ rumahnya tuh belok uh, ke kiri. Jadi ke kiri di sudut kanannya itu, di sudut kanan ketika masuk pintu belok kanan, di sudut kanan itu ada lemari. Ada satu lemari besar lah, lumayan besar. Terus kalau kita ke kiri di situ ada meja makan di tengah-tengah. Pokoknya di tengah-tengah letter U karena rumahnya itu bentuknya letter U gitu kan. Jadi masuk ke dalam pintu di sebelah kiri, terus ke kanan, di situ ada lemari, terus ke kiri, di situ ada meja makan, terus di sebelahnya meja makan itu ada pelataran kayak di ruang depan, itu buat kita tidur saat itu. Jadi si Nini dan si Fani dia tidur di kamar gitu. Nah dari situ pokoknya setelah ada ya anggaplah kayak ruangan untuk tempat tidur kita itu belok kiri lagi, di situ ada ruang tamu lagi. Nah ruang tamu yang ini tuh bentuknya dia ada kayu-kayu kursi-kursi dan meja-meja kayu gitu. Kursi kayunya yang kursi kayu pendek, tahu nggak sih? Zaman dulu gitu Yang kan? zaman dulu kursi kayu pendek yang kalau mungkin orang-orang kita zaman sekarang termasuk gua gitu, ininya kalau kita duduk itu enggak bunyi. Jadi dengkulnya tuh sampai leher. Iya, tahu kan? Jadi kursinya dia pendek. Jadi alasnya tuh pendek. Jadi dengkul kita tuh naik ke atas gitu. Nah, di situ tuh ada 3 pintu. Pintu utama yang tadi pertama, terus di pintu yang di dekat yang di ruang tamu kedua, ruang tamu yang di letter U-nya itu, ruang tamu itu di situ ada pintu lagi. Nah, cuma pintu yang di situ itu lebih pendek. Jadi kalau mau keluar pintu itu, kalau ukuran gue agak nunduk gitu. Jadi gue nunduk untuk keluar dari pintu itu. Nah, satu pintu lagi itu pintu yang di dekat meja makan, di pas letter U-nya. Jadi pas letter U itu di tengah-tengah letter U itu ada pintu lagi keluar dan di situ tuh ada teras. Nah, terasnya kecil, mungkin sekitar 1 meter. Terus di depannya tuh ada halaman lagi yang di situ buat jemuran dan lain-lain. Dan nggak jauh dari situ ada kali gitu. Nggak jauh tuh, jadi kelihatan dari situ tuh kalinya tuh kelihatan. Dan di seberangnya lagi baru ada rumah-rumah lagi gitu kan. Jadi rumahnya tuh dari rumah itu ke rumah lain tuh agak berjarak gitu. Saat itu kita masuk ke dalam rumah itu, dan rumah itu kita sebut namanya Mami lah ya. Mami, karena dia mungkin seumuran dengan Nini gitu. Tapi kelihatannya lebih muda. Kelihatan lebih muda tapi dengan seumuran karena mereka panggilnya mereka berdua tuh nama gitu. Jadi mungkin seumuran tapi si Mami ini dia kelihatan lebih muda. Terus disitulah kita akhirnya istirahat nih. Dan sekitar selang 1 malam itu Bram datang. Oh, datang nyusul ke situ. Bram nyusul, mungkin kan komunikasian sama si Fani, dikasih terus di Sherlock gitu. Bram nyusul datang dan gua yang menjemput di masjid yang di depan gitu. Jadi dia parkir di masjid depan. Akhirnya Bram nyusul Fani, pokoknya itu gue sempat ngobrol beberapa sama si Bram kan. Akhirnya gue ceritain gimana kejadian selama perjalanan di sana. Mungkin Fani udah cerita, cuma dia mau tahu dari sudut pandang gue kan. Ya udah gue ceritain gimananya selama kita di kota G gitu. Nah terus akhirnya tibalah di satu malam itu kita mengadakan satu ritual yang sebenarnya gue udah mulai berpikir perjalanan kita saat itu sudah bukan lagi untuk syuting, untuk produksi film pendek itu, tapi mencoba untuk nyembuhin si Fani gitu. Nah terus tapi tetap masih ada keinginan ya, ketika ada kesempatan saat itu gue masih berkeinginan untuk produksi film itu gitu kan. Dan lagi pula gue sama Budi terutama karena pertama gue udah pergi lebih dari sebulan saat itu, dan kondisi bini gue juga lagi hamil kan, lagi hamil besar, dan
si Budi yang dia sudah punya anak gitu, anaknya udah pada gede, kita memikirkan kalau kita balik dari sini harus bawa hasil gitu. Ya memang kesalahan kita gitu. Cuma bukannya kita mau berhenti, bukan masalah kita mau berhenti atau stop gitu. Kita buat balik aja tuh Bingung ya? iya, kita buat balik aja tuh bingung gitu. Bingung kita mau balik gimana nih? Kalau kita balik itu berarti kita meninggalkan beberapa jejak, kayak meninggalkan orang-orang yang kayak si Fanny, terus ya akhirnya kan kita juga kayak ngerasa bertanggung jawab sama si Fanny, terus si Nini juga kita harus meninggalkan juga gitu, dan beberapa tanggung jawab yang diserahkan sama teman-teman kru yang lain yang pastinya udah bukan di situ lagi gitu, mereka udah di Jakarta, mungkin udah tidur dengan tenang lah gitu. Nah, sampailah satu malam kita ngadain ritual. Saat itu gue nggak tahu nama ritual itu apa. Yang pasti di depan gue saat itu ada mungkin kalau kita sebut sesaji gitu. Jadi ada kelapa, ada kopi hitam, teh, susu, air, pokoknya semua jenis minuman dan beberapa cemilan pasar lah, jajanan pasar gitu kan. Dan pastinya ada dupa. Dupa itu pasti. Masalahnya kayak gini, dupa itu baik ketika dibuat hal baik, ya buruk ketika dijadikan hal buruk gitu kan. Akhirnya kita mencoba menjalankan ritual untuk menyembuhkan si Fanny. Itu bilangnya untuk menyembuhkan atau? Iya. Jadi sebenarnya bukan cuma menyembuhkan Fanny. Jadi ritual itu di antara menyembuhkan si Fanny sebenarnya 80% lah, 20%-nya itu biar produksi filmnya tuh Lancar. bisa berjalan, nggak ada berjalan, maksudnya bisa berjalan pada umumnya lah gitu. Ya udahlah, akhirnya kita ritual di situ. Yang ada di situ tuh Mami, Nini, gua, Budi, Bejo, Fanny, Bram, terus Bram, sama gue inget ada 2 orang suku Baduy, orang Baduy, dan orang Baduy asli. Karena gue inget kenapa? Karena pas mereka pulang itu Bram minta tolong sama gue buat ngasihin duit buat beli madunya mereka gitu. Jadi gue minta tolong gue. Suku Baduy itu emang niatnya mau jualan madu? Enggak ada niat jualan. Jadi kan kalau Baduy kalau misalkan dia keluar, maksudnya dia jalan, dia kan pasti bawa barang yang nantinya bakal bisa mereka jual gitu kan, kemanapun. Dan ketika itu mereka tuh singgah. Jadi tuh awal tuh mereka tuh singgah gitu kan. Karena si Mami ini dia tuh termasuk tokoh, bukan tokoh, ya bisa dibilang tokoh budaya lah. Jadi kalau di Jawa Kejawen ya, kalau Sunda Jawa Barat gue kurang tahu apa gitu, Sunda Wiwitan kah atau apa gitu, gue kurang tahu. Nah, cuma dia semacam kayak gitu. Jadi dia yang mempertahankan budaya dan kliniknya tentang Sunda Jawa Barat gitu kan. Ya udahlah, pokoknya disambanginlah dia sama suku Baduy itu sampai akhirnya madunya tuh dibeli sama si Bram untuk pengobatan si Fanny. Kemudian pas ritual itu berjalan, saat itu kan gue lagi, ya balik lagi ya, kayak agama gue kan lagi kenceng-kencengnya saat itu. Maksudnya gue masih mencoba untuk sholat tepat waktu dan lain-lain. Maksudnya agama yang bisa dibilang saklek lah. Maksudnya bukan saklek ya, kayak syar'i banget lah gue bilang saat itu gitu. Karena celana gue aja saat itu masih musbil gitu kan. Jadi ya yang di atas mata. Ya ini gue mencoba untuk membaik lah saat itu. Bener-bener agama gue lagi kencang-kencangnya. Nah, terus kemudian gue dihadapkan sama proses ritual itu gitu. Gue sempat agak menolak sebenarnya sama ritual itu. Cuma gue dibujuk sama Budi sama Bejo. Ya udah sih, lu duduk aja, diem, ikut. Maksudnya ya udah ikut aja, tapi diem aja udah. Ya gue sempat ada penolakan, ya nggak bisa, bilang gitu. Gue nggak bisa ritual-ritual kayak gini gitu. Ya, tapi balik lagi, kalau gua nggak ikutan, jadi kayak gimana ya? Kalau gua nggak ikutan tuh, gua salah gitu loh. Karena di situ ikut semua. Jadi tapi kan bisa nolak aja gitu seharusnya mah. gini, gua agak sulit
menjelaskan orang gunung tuh sulit menjelaskan sama orang bagaimana laut gitu, dan orang laut sulit untuk menjelaskan ke orang gunung gimana bentuk laut gitulah. Ya, gue bingung untuk menjelaskan kalau agama ini nggak boleh, tapi bagi mereka ini salah satu proses ritual dalam agama. Oke. Jadi mereka mencampur adukan agama dengan ritual itu dan dengan kebudayaan gitu loh. Ya, gue sih tidak saat itu jujur aja gue menolak sama hal tersebut gitu. Maksudnya kayak kalau di kita, kalau di Jawa ada namanya Islam kejawen. Islam kejawen gitu harusnya gitu. Jangan dicampur dengan Islam atau kejawen. Yang jadinya hal itu tuh diragukan gitu. Nah, itu yang terjadi saat itu sama gue gitu. Jadi gue menganggap ini nggak boleh, tapi si orang-orang ini kayak si Mami lah gitu. Si Mami itu menganggap ini salah satu proses ritual kita mendekatkan diri kepada Tuhan yang mencipta apa sebutannya gitu. Ya udah oke lah, akhirnya gue udah nggak mungkin berdebat. Saat itu gue duduklah di ritual itu. Ketika ya saat itu Mami yang memimpin ritual ya, jadi dia ngucapin bahasa yang sudah pasti gue nggak ngerti gitu kan, karena pakai bahasa Sunda. Dan gue tuh duduk di seberangnya jadi posisi gue duduk tuh di seberang si Fani, Bram, dan iya di sebelah gue tuh Bejo, di seberang gue tuh Budi. Bukan Budi, Fani, enggak ada pada depan. Enggak, kita ngelingkar. Cuma jadi ada pada depan ngelingkar, cuma bentuknya persegi panjang karena menuhin di ruang depan. Jadi ruang depan itu kan bentuknya kayak persegi panjang gitu ya. Nah, di samping gue tuh Bejo gitu. Di samping gue Bejo, di depan gue ada Budi, Fani, dan Bram gitu. Dan sisanya mengelilingi gue ngikutin kita ada di sebelah kiri muter gitu kan. Termasuk si dua orang Baduy dia duduk di dekat pintu utama itu. Oh iya, saat itu kalau nggak salah si Mami yang gua ingat itu, si Mami tuh kayak mencocokkan bulan gitu. Jadi dia ngelihat kondisi bulan. Kondisi bulannya gimana. Cuma gue lupa itu bulan penuh apa bukan. Tapi kayaknya bukan, karena ada lagi ritual nanti yang mengharuskan itu di bulan penuh. Kayaknya itu bukan bulan penuh. Nah, pokoknya dia mencocokkan bulan saat itu. Jadi setelah udah cocok, kita pokoknya tepat jam 12 malam, itu proses ritual, jam 12. Ya, sekitar jam 12 malam lah. Kita proses ritual, semua gorden ditutup. Pokoknya pintu juga ditutup gitu. Kita ritual di situ. Udah. Nah, di tengah-tengah ritual tuh kan kita merem ya semuanya. Karena gua sih merem ya, gua nggak tahu yang lain. Cuma yang lain bilang sih mereka merem gitu. Kalau gua merem, jujur aja gua merem, dan yang gue lakuin ini cuma bersolawat dan membaca surat-surat yang gue tahu aja. Gue nggak mau berikutan sama ritual itu gitu. Nah, di tengah-tengah ritual tiba-tiba awalnya itu kita dengar suara ngedesis. Iya, kita tuh gua terutama, tapi kan akhirnya gue dapat konfirmasi dari Budi dan Bejo juga gitu. Cuma gua saat itu ngedengar suara ngedesis gitu, yang ya gue dalam kondisi kayak gitu, gue nggak tahu itu apa gitu kan, desisan apa gitu. Dan ternyata ketika gua udah buka mata, di depan gua Fani tuh lagi kondisi, lu tau gak sih kalau ular tuh melata belok-belok gitu. Fani tuh dalam kondisi itu gitu. Kesurupan lagi. Gua nggak tahu dia sebutannya itu kesurupan atau diambil gua nggak tahu lah ya. Atau intinya dia kehilangan kendali lah gitu. Jadi kehilangan kendali, jadi dia tuh kayak melata gitu lah. Bener-bener melatanya yang berkelok-kelok gitu kan. Jadi sempet nabrak sesaji di depannya gitu kan. Nah, dipegangin lah sama si Bram gitu kan. Jadi posisinya tuh lagi dipegangin sama si Bram, terus akhirnya si Nini dan si Mami, terutama si Mami ya, karena dia memimpin ritual ya. Jadi si Mami itu mulai nyembuhin tuh.
mulai nyembuhin, terus mulai entah doa-doa apa lah, gue nggak ngerti jujur aja gitu. Karena gue tidak mendengar ada ayat Al-Quran di situ, jadi cuma bahasa Sunda apalah, gue nggak ngerti, diobatin dan lain-lain. Terus sadarlah si Fanny gitu kan. Pokoknya intinya si Fanny tersadar tapi udah dalam kondisi lemas. Lama gak itu prosesnya? Itu lama. Jadi berapa kali, karena gue cuma bisa diem aja kan. Gue cuma bisa diem, ngeliat, dan Bejo tuh tipe orang yang dia tuh lebih baik nggak tahu gitu. Sebenarnya tuh dia takutan gitu. Cuma dia tuh nggak sensitif, kayak gue gitu. Ya, cuma kalau gue kan lebih bukan denial ya, kayak gue harus mencari sesuatu alasan lagi. Ini pasti ada alasan di balik ini loh. Pasti ada asbab musabab, ada sebabnya sebab gitu kan. Dan gue nggak mau telan mentah-mentah apa informasi yang didapat dari luar gitu. Nah, beda sama si Bejo nih. Bejo masih terima informasi, cuma dia mencoba denial, cuma dia takut. Iya. Nah, si Budi, dia yang terima informasi itu semua. Jadi dia telan, diterima informasi, dia merasakan, jadi diterima semua energinya, itu diterima semua sama dia. Makanya bisa dibilang si Budi lah yang sebenarnya lebih sensitif dibanding kita berdua. Ini setelah perjalanan itu ya. Nah, akhirnya kelarlah ritual itu kelar, kita nginep malam itu dan sempat sharing sama Budi. Jadi si Budi ketika lagi ritual, sebelum si Fanny ini berubah jadi ular. Nggak berubah, cuman lip-lip. Iya. Si Budi tuh ngerasain di pangkuannya dia itu kayak ada yang lewatnya ceritanya Budi ya. Ceritanya Budi. Jadi gue pas gue lagi diem gitu, gue ngerasa di pangkuan gue tuh ada gue mikir sih itu ular, tapi itu kayak gede banget terus lewat di pangkuan gue gitu. Jadi gitu, cuma dia kan merem, cuma gue nggak berani buka mata, jadi gue merem aja gitu. Gue ngerasa itu dia lewat di pangkuan gue. Nah, karena posisi dia itu pas banget di samping Fanny, jadi Fanny itu diapit sama Budi, sama Budi dan sama Bram gitu. Jadi Fanny di tengah, kalau dari sudut pandangnya dia nih, Fanny di tengah, Budi di kiri, Bram di kanan gitu. Nah, si Budi ngerasain ada kayak ular, ya kayak ular lah, dibilang kayak ular gede, dia lewat gitu. Dia awalnya ragu itu apa, cuma karena setelah ngelihat si Fanny begitu, dia akhirnya mungkin mendeskripsikannya itu sebagai ular gitu. Karena dia pun ragu itu apa awalnya gitu. Cuma mungkin biar bahasa singkat ya kayak ular gitu kan. Terus pokoknya lewat di kaki gue, di pangkuan gue. Udahlah itulah ritual pertama yang gua kita jalanin lah. Itu pertama kalinya banget buat kita. Gua, Budi, dan Bejo. Itu pertama kalinya kita mengikuti sebuah ritual yang nggak tahu itu apa, terus yang kita lihat di film-film. Kalau lu pernah ngelihat film-film horor, di depan ada sesaji, dupa, dan lain-lain, itulah yang yang ada di hadapan kita tuh itu gitu. Jadi pokoknya setelah itu gue sempat ngobrol-ngobrol malamnya kan, karena nginep kan kita waktu itu nginep Bram nginep juga saat itu karena udah malam kan. Udah malam Bram nginep juga, gue sempat sharing sama Bram kan, ngobrol-ngobrol malam, maksudnya malam-malam sempat ngobrol lah sama Bram. Ya, balik lagi Bram cerita soal kondisinya Fanny dulu-dulunya kayak gimana. Ya, kalau kata orang-orang si Fanny itu dapat kiriman dari mantannya dia, entah gimana gitu. Nah, terus akhirnya malam itu kita memutuskan untuk tidur lah. Dan yang tidur ada di situ tuh gua, Bejo, Budi, dan Bram gitu. BBBBB. Iya kan. Bejo, Budi, Bram. Iya. Oke. Nah, yang tidur di kamar itu ada
Fani, Nini, Mami. 3. Ya nggak usah dibilang 3i, gue bilang 3i ya. Iya. Nah, dua orang Baduy ini tidur di halaman depan tuh, karena kan karpetnya masih di ini, jadi dikarpetin. Sebelumnya kan nggak karpet tuh, yang halaman ruang tamu depan kan? Itu. Sebelumnya, nah mereka tidur di situ. Ya udah, kita menjalani malam itu ya udahlah sedikit-sedikit cerita dan lain-lain, kita tidur sampai ke esokan harinya. Nah, keesokan harinya itu Bram pamit. Oh, pulang dia? Iya, karena dia kan harus kerja ya saat itu. Ya kan gua nganggur ya. Iya. Jadinya stay kapan aja ya bisa lah. Kalau gua nganggur. Jadi Bram itu kan kerja gitu. Dan dia mengharuskan untuk datang ke kantor. Akhirnya dia izin pamit. Lagi-lagi gue yang nganterin dia ke masjid itu, karena dia parkir di masjid kan. Nah, karena mobil dia cukup gede, jadi nggak bisa masuk ke dalam. Gitu. Ya udah, dia pamit, tinggallah lagi cowok-cowok gue bertiga. Si Baduy juga berbarengan dengan Bram cabut dan 2 orang Baduy itu cabut, balik ke kelompok awal. Gitu. Dengan gua, Budi, Bejo, Fani, Nini, dan tambahan 1 Mami. Dan kita berempat lah, sama si Fani, sudah mulai diajak keliling, sudah mulai diajak aktif untuk ketemu orang yang mungkin bisa membantu membantu Fani maupun membantu produksi. Gitu. Itu kita kita datangin maksudnya ke beberapa orang gitu. Dan ini udah berubah ya. Yang kita datangin ini udah linknya si Mami. Karena udah berubah nih. Karena si Nini mungkin udah nggak punya power di situ. Power dalam arti linknya lagi di situ. Jadi link-link yang ada yang kita samperin itu si Mami ini. Gitu. Kita datang sebenarnya gue minta tolong ya. Nama ini gue sebut karena gue harus sebut, cuma di-cut atau disensor gitu. Gue sampailah gue cuma nyebut sekali. Gue sampai di situ, sampai di sebuah pokoknya kayak perkumpulan kesenian di Kabupaten B gitu. Jadi bukan perkumpulan ya. Nah, karena saat itu dia itu di bawah naungan resmi ini, di bawah naungan resmi pemerintahan. Gue nggak sebut instansinya apa gitu. Pokoknya dia termasuk yang resmi, ada di bawah naungannya. Karena kantornya sekretnya itu ada di situ gitu. Dan gue ketemu sama salah seorang, kalau dia tuh sekjen. Jadi dia tuh sekjennya di nyebutnya ya. Karena kalau gue nyebut perkumpulan bukan, nyebut komunitas juga bukan. Itu jadi kayak instansi, karena dia semi resmi gitu kan. Instansi ya, aja lah. Instansi. Soalnya kalau gue bicara instansi itu mindsetnya adalah di pemerintahan gitu. Cuma dia masih di bawah lagi, sub lah. Kita datanglah ke situ dan kita kenal salah satu orang. Sebutannya, namanya itu Kimaman. Baik lagi ya, semua nama di sini tuh itu bukan nama asli. Disamarkan. Kimaman. Memang Ki. Memang Ki. Jadi panggilannya itu Ki. Jadi karena beberapa orang nanti yang akan muncul tuh akhirnya gue biasa dan manggil Ki gitu. Dan sampai setelah lama itu gue, Budi, dan Bejo itu juga dipanggil Ki. Gitu. Malah semuanya dipanggil Ki. Dipanggil Ki gitu. Ki itu sebenarnya julukan untuk salah satu tokoh atau
mungkin praktisi spiritual atau paranormal atau apa ya, ya kayak kan ada juga lah kayak yang di TV-TV juga ada kan, Ki siapa. Nah ini Kimaman gitu, jadi kita manggilnya tuh Kimaman gitu. Nah itulah pertama kali gua ketemu Kimaman, karena sebenarnya akhirnya tuh gue berhubungan baik sama Kimaman. Pertama kali gua ketemu sama Kimaman, first impression gua ini orang asik gitu. Karena dia tuh yang ya disebut budayawan juga, terus dia juga politik juga, terus juga yang pelaku kesenian juga gitu. Jadinya makanya gue bilang ini asik nih, dengan cara ngobrolnya dia yang sebenarnya nyambung sama gue gitu, dan bercandaannya tuh sebenarnya nyambung sama gue gitu. Dan perawakannya tuh si Kimaman ini dia kecil gitu. Imut ya? Kecil, tua imut. Jadi kan udah tua gitu kan. Bukan tua, ya bapak-bapak lah gitu kan. Dia pakai belangkon, biasa belangkon Sunda ya, bukan belangkon ini apa lupa namanya. Belangkon Sunda, terus ingat banget dengan jaket kulitnya dia gitu. Nah, kita ngobrol lah gitu sama Kimaman. Menjelaskan asal usul dan duduk permasalahannya. Kita menjelaskan film ini, terutama produksi film ini, kita menjelaskan ke Kimaman dan lain-lain, sampai akhirnya Kimaman lah yang mencoba untuk mengenalkan ke orang-orang lain, ke orang-orang lainnya. Dan terus obrolan saat itu diakhiri, diakhiri dengan yang namanya, gua akhirnya baru tahu namanya rekes. Apa tuh rekes? Ritual yang kita jalanin itu namanya rekes. Rekes. Cuma kali ini tidak ada sesaji, cuma ada dupa yang selalu dia bawa kemana-mana. Jadi gue tuh sering dikasih dupa juga sama Kimaman ini. Gue sering kalau pulang tuh dikasih dupa nih, tapi nggak pernah gue bakar gitu. Memang ya udah. Ya pada dasarnya sih dupa itu ya baik buat wewangian gitu kan. Nah saat itu cuma ada dupa. Ya. Ngelakuin ritual lagi? Ngelakuin ritual lagi. Dan akhirnya gue tahu nama ritual itu adalah rekes. Setelah kita ngobrol-ngobrol, udah terus kita ngerekes di lokasi itu. Jadi di situ tuh di sebuah instansi, tapi ada gelanggang olahraga di situ. Gelanggang olahraga, terus belakangnya ada sekretariatnya dia. Terus di sampingnya itu ada padang rumput yang lumayan luas gitu kan. Nah, kita ngerekes di rumput itu gitu. Di rumput-rumput itu kita ngerekes itu. Dan satu lagi di belakangnya bangunan sekretariat itu ada sebuah panggungnya gede dan gelap. Tapi kita nggak di situ, kita rekesnya di rumput-rumput tadi. Jadi saat itu nggak lengkap kayak yang sebelumnya ya. Jadi cuma ada kopi hitam, terus rokok pasti ada. Rokok itu ya inian lah, yang merah gudang garam merah. Ada gudang garam merah, terus kopi hitam, terus teh, terus biasa lah. Jadi nggak sebanyak yang itulah, gitu. Cuma itu doang. Dan ada dupa gitu. Nah kalau yang ini gua agak berbeda. Karena Kimaman ini sebenarnya gua agak berbeda dengan si Mami gitu. Karena Kimaman ini dia benar-benar masih memasukkan unsur agama di situ. Beda sama si Mami. Si Mami kalau gua lihat itu tidak ada memasukkan unsur agama, cuma unsur kliniknya aja di situ. Beda sama Kimaman. Karena kenapa? Gua pertama kali ketemu sama Kimaman itu gue sholat bareng. Gue sholat. Jadi waktu itu kita sholat maghrib atau sholat isya sama Kimaman. Jadi meskipun cuma gue berdua doang ya, yang lain ada yang anak-anak yang lain. Saat itu juga kedatangan kru yang lain, tapi nggak semua kru.
Oh, datang juga di akhirnya mereka? Datang kru. Jadi kru itu datang, nah krunya itu datang dari rumah si Mami, rumah Mami. Dari situ baru kita bareng-bareng berangkat ke tempatnya Ki Maman. Jadi dari rumah Mami, dan krunya itu nggak semua, jadi cuma bener-bener cuma sebagian lah. Ya cuma berapa orang doang gitu kan. Gue lupa siapa aja, yang pasti ada sutradara, ada Astrada gitu. Yang lainnya nggak semua lah pokoknya, cuma 3 atau 4 orang gitu. Udah, kita di tempat itu kita ngerekes lah, kita ikut ngerekes dan lain-lain. Pokoknya lagi-lagi Ki Maman dengan apa ritualnya itu, dengan gua nggak ngerti bahasa apa, bahasa Sunda yang pastinya, karena kan bahasa Sunda banyak ya, cuma gua nggak tahu bahasa Sunda apa. Cuma itu dicampur dengan bahasa Arab gitu kan, bacaan-bacaan Arab yang gua nggak tahu juga. Cuma yang gua ingat dari semua kata-katanya adalah cuma 2. Yang pertama leluhur, yang kedua hadir. Leluhur sama hadir. Iya, cuma 2 kosakata yang bisa gue inget di dalam kepala gue selama Ki Maman ngobrol gitu. Mimpin ritual gitu. Leluhur dan hadir. Hadir itu kata paling belakang. Jadi hadir dan hadirnya itu diulang beberapa kali gitu. Hadir. Nah, mereka ini gue agak menjelaskan sedikit latar belakangnya. Mereka ini sebenarnya orang-orang yang mempercayai tentang adanya leluhur yang bukan cuma ngejaga kita, tapi kayak ini loh, mereka tuh percaya kalau apa yang dilakukan leluhur kita sebelumnya itu dilakuin juga sama kita saat ini. Contoh misalkan gue ngobrol sama lu nih sekarang di saat ini, bisa jadi leluhur kita dulu pernah ngobrol hal yang sama gitu, entah ngobrolin apa gitu, tapi dengan posisi yang sama kayak gitu. Dan mereka sedikit banyak mempercayai hal itu. Jadi mereka tuh mempercayai tentang leluhur gitu kan, entah arwah leluhur ataupun yang berhubungan tentang leluhur mereka, termasuk leluhur gua gitu. Jadi gua sempat dibaca kalau leluhur gua tuh inilah, gua nggak mau sebut gitu. Gue takutnya mencoreng nama leluhur gue yang asli gitu kan. Jadi pokoknya intinya dalam ritual itu adalah menghadirkan para leluhur yang mungkin sebenarnya itu leluhur atau bukan gitu. Pemikiran gue gitu. Beda mungkin sama pemikiran mereka. Kalau pemikiran mereka itu benar-benar leluhur. Gitu. Nah, beberapa kali pokoknya kita akhirnya ngobrol sama Ki Maman. Kita ngobrol sama Ki Maman, terus akhirnya kita balik lah ke rumah Mami gitu kan. Kita pulang ke rumah Mami, terus si yang kru ini selang berapa hari kalau nggak salah besoknya mereka langsung pulang. Mereka besoknya tuh langsung pulang. Nah terus baliklah kita ke rutinitas biasa di rumah Mami gitu kan. Berulang-ulang kali lah, berhari-hari lah gitu itu ya. Kalau nggak salah itu di jalan sekitar semingguan lebih, gitu kan, semingguan lah. Nah, gua, Budi dan Bejo itu suka ke tempat Ki Maman. Dekat dari rumah Mami? Dari rumah Mami itu lumayan, tapi masih bisa dijangkau lah karena kita naik mobil gitu. Oh, si Fani itu akhirnya dijemput pulang sama Bram. Oh, akhirnya dia pulang? Si Fani akhirnya dijemput pulang sama Bram, gitu kan. Dengan beberapa alasan yang mungkin gue juga nggak bisa ceritain juga. Pokoknya intinya Fani itu dijemput pulang sama si Bram. Mereka udah pulang, akhirnya cuma sisa kita berempat. Gua, Budi, Bejo, dan Nini, gitu kan. Mami gue nggak hadirin dalam hitungan gue karena sebenarnya dia tuh nggak dalam circle kita. Jadi dia cuma nyediain tempat, dia makasih link, terus dia beraktivitas sendiri layaknya itu kan. Karena si Mami ini dia juga punya toko gitu kan, toko barang-barang kayak
apa ya, gue sempat beli juga lah kayak kalung bentuk kujang kayak gitu. Jadi si mami beraktivitas sendirilah gitu. Nah, kebetulan saat itu Nini juga ngebantuin si mami gitu. Jadi selama kita di situ tuh si Nini tuh iniin si mami lah gitu. Makanya dekat sama si mami. Nah, kita jalan bertiga itu. Kita jalan bertiga ke tempat Kimaman kan. Jadi akhirnya kita dekat lah sama Kimaman gitu. Dan kita dekat sampai sekarang. Nah, berapa kali lah gue ketemu sama sama Kimaman ini kan. Ngobrol lah kita sampai akhirnya kita ngobrolin tentang apa sebenarnya yang terjadi di sini gitu. Saat itu Kimaman cuma ngeliat bahwa ada selubung hitam yang kayak ada selubung hitam yang ini kalau dibuka tuh cerah sebenarnya gitu kan. Cuma ada selubung hitamnya ini. Nah, saat itu kita sama-sama berpikiran ya serentak kalau itu mungkin ulah Fani. Bukan ulah Fani ya. Jadi selubung hitamnya itu Fani. Jadi intinya mungkin kita salah memilih talent gitu. Di samping dengan background cerita dari film ini tuh sebenarnya gloomy. Sebenarnya tuh ya gue bilang dramaturgi itu dan ending ceritanya tuh gloomy banget gitu. Gloomy banget dengan ending cerita yang sosok laki-lakinya tuh akan meninggal gitu kan. Dengan ditimpa kesedihan dan ceweknya sempat gila dan lain-lain gitu kan. Dan itu cerita yang gloomy lah menurut gue. Dan kita berpikiran ibaratnya harus disimbak lah selubung hitam ini. Sebenarnya nih gue skip lagi sebelum ketemu sama Kimaman. Oh enggak, sorry, sudah sama Kimaman. Nah, sampai keputusan dari Kimaman dan Mami. Saat itu Kimaman dan Mami kan Kimaman dari Mami ya, link dari Mami itu. Kita harus adakan pembersihan. Lagi-lagi gue dihadapkan dengan sebuah keputusan yang sebenarnya gue denial banget soal itu. Nah, saat itu kita tuh bareng-bareng ada Kimaman juga nggak ya? Oh nggak ada Kimaman. Saat itu nggak ada Kimaman. Jadi cuma gua, Bejo, Budi, Nini, Mami, dan Fani dan Bram. Kita ke sebuah pancuran ya, gitu pemandian. Beda sih sama pemandian. Gue nggak tahu apa bedanya pancuran dan pemandian. Cuma di situ pancuran dan di situ tuh ada 7 buah kayak pancuran gitu lah, 7 buah pancuran di kaki Gunung B. Sebelumnya tuh kita berangkat dari rumah Mami. Kita berangkat dari rumah Mami. Saat itu pakai 2 mobil. Mobilnya si Bejo dan mobilnya si Mami gitu. Kita berangkat berdua. Jadi si Mami ini rumahnya aja ya kelihatan tua, padahal sebenarnya kelihatannya kayak banyak. Sebenarnya mungkin dia duitnya banyak gitu kayak gitu lah. Jadi bukan cuma kelihatan tampilan rumahnya aja gitu. Jadi kita berangkatlah ke sana malam, malam kita berangkat ke sana menuju ke pancuran itu. Sampai di sebuah parkiran. Pokoknya jalannya itu agak menanjak, terus sawah-sawah depannya, terus kita sempat lewatin hutan. Pokoknya hutannya itu di sebelah ada hutan-hutan itu di sebelah kanan, terus kirinya itu sawah-sawah, terus rumah-rumah, terus sawah-sawah, terus rumah-rumah sampai hilang rumah-rumah. Cuma hutan ada di sebelah kanan. Pokoknya kita tuh belok ke kanan dari jalanan
Jalannya tuh cuma muat satu mobil gitu. Jalannya cuma muat satu mobil, kita belok ke kanan. Kita bukan belok ke kanan ya, jadi langsung ke parkiran gitu. Itunya ada posisinya tuh ada di kanan jalan. Kita parkir di situ, di depan parkiran ada warung. Di depan parkiran itu ada warung dan posisi pancurannya itu ada di bawah lagi. Kita harus nurunin tangga zigzag untuk sampai ke pancurannya itu. Yang turun ke pancuran karena saat itu Fanny lagi dapat, lagi datang bulan gitu kan. Jadi dia tidak bisa ikut. Yang akhirnya turun Mami, gua, Budi, Bejo, terus ada anaknya Mami juga ngikut. Terus si Bram ikut. Oh enggak Bram. Bram di atas jagain Fanny ya, karena sebenarnya dia kan nggak ada dalam kelompok kita ya, bilang gitu. Dia eksternal. Dia di atas jagain si Fanny. Tapi dia bukannya pulang waktu itu? Enggak, ini dia balik. Jadi dia tuh suka datang. Nah, itulah saat Fanny dijemput pulang. Akhirnya setelah berapa hari nginep, dia akhirnya Fanny dijemput pulang. Nah, kita diritualin lah ceritanya sama si Mami gitu kan. Nah, saat itu tempatnya itu dia, itu tadi gue bilang, tangga zigzag sampai turun ke bawah, terus ada pancuran, terus di situ tuh semacam kayak ada musola kecil gitu. Terus di depan pancuran itu kayak ada lapangan ya, bukan lapangan besar sih, cuma ya lapangan itulah, tanah-tanah gitu. Saat itu gue belum sholat isya gitu, dan gue memutuskan gue sholat isya dulu lah gitu. Ya udahlah, gue sholat isya, udah. Nah, habis itu barulah kita ritualnya itu sebenarnya jadi di depan pancurannya itu biasa si Mami memimpin ritual, terus kita di sekelilingnya, kita duduk gitu kan. Kita duduk di sekelilingnya. Gue duduk di salah satu batu, pas banget. Pokoknya di kanan kiri gue tuh Bejo sama Budi gitu. Di saat ritual itu, karena merem, gue nggak mau atau mungkin nggak bisa membuka mata gitu kan. Gue merem. Gue mulai merasakan sebuah tekanan yang gue nggak tahu itu atmosfer dari mana, tekanan atmosfer yang gue nggak tahu itu dari mana. Karena mungkin ya gue mikir tempatnya mendukung juga, terus juga ritualnya, terus juga mungkin ada beberapa sesaji, mungkin nggak selengkap yang pertama tadi, tapi ada beberapa sesaji. Dan itu bulan penuh. Karena kenapa gue ingat, sebelum kita turun ke bawah, masih di parkiran atas, si Mami itu dia bawa sebuah wadah air, kayak bukan ya, wadah air dari tanah liat gitulah. Dan di situ dia kayak semacam mencocokkan bulan. Dia ngelihat bulan dari wadah air. Gue nggak tahu apa itu gunanya dan apa yang dia lihat. Gue cuma tahu dia nunggu bulan penuh. Karena saat itu ritual itu pas jam 12 teng. Udahlah, gue duduk di depan pancuran itu bareng-bareng, udah sampai ritual selesai gue tidak membuka mata sedikit pun gitu. Karena jujur aja, gue muncul rasa takut di situ. Disitulah gue mulai berdoa. Gue berdoa sama Allah. Gue bilang gini, ya Allah, jujur aja. Maksudnya bahasa kasarnya gini, gue gak mau ada di sini. Gitu. Kalau memang ini salah menurutmu, maafin gue dan tolong keluarin gue dari sini. Gitu. Jadi gue nggak mau. Kalau memang ini benar-benar salah, tolong keluarin gue nggak mau ada di sini. Dan itu gue sudah mulai merasa berat untuk melakukan ritual gitu. Bener-bener berat, yang berat itu sampai ke hati, beda sama ritual-ritual sebelumnya yang gue masih bisa nimbrung. Kalau ini gue beratnya tuh sampai ke hati, karena melakukan ritual yang ya udah jelas ini di agama nggak ada gitu loh, di agama nggak ada. Cuma itu yang gue pikirin saat itu dalam hati. Gue bilang, gue menolak ya, gue istighfar dan lain-lain gitu kan. Pokoknya gue tuh ya cuma beristighfar aja kan dalam hati. Gue menolak. Gue sudah mulai benar-benar menolak ritual itu gitu. Masalahnya adalah
Kalau gua keluar dari situ, gua nggak ikut dalam ritual itu, yang bisa dibilang selubung hitamnya itu gua. Karena mungkin gua takut untuk, mungkin dianggapnya gua takut untuk mengikuti ritual itu. Gitu. Jadi kalau gua nggak ngikut, ada anggapan kalau gua takut ritual itu kalau takut ketahuan. Jadi mau nggak mau, suka nggak suka, gua harus ikut untuk menghindari persepsi itu. Jadi untuk menghindari persepsi gua sebagai kambing hitamnya, gitu. Jadi gua harus ikut. Jadi ibaratnya gua tantangin lah sekalian. Gitu. Ya udah. Nah, itulah gue sudah mulai berpikir kayak gitu. Di situ akhirnya kita ritual yang biasa, mami baca-baca doa dan lain-lain. Setelah itu kelar, akhirnya kelar ya. Karena jujur aja, setiap ritual itu gue selalu menanti-nanti kapan selesainya. Karena makin lama ritual itu jalan, tekanan atmosfernya itu makin beda. Padahal di luar ya? Di luar gitu. Jadi tekanan atmosfernya tuh kayak, gua nggak tahu, mungkin ini perasaan gue doang lah, mungkin ada yang bilang ini perasaan gue doang, cuma gue bisa bilang itu bukan cuma kita doang. Rame. Gue berasa rame. Gue berasa ada yang lain yang selain kita di situ gitu. Ya mungkin ada yang bilang itu perasaan lo doang. Ya mungkin itu perasaan gue doang. Karena beberapa kondisi yang gue bilang tadi gitu. Cuma itulah yang gue rasain saat itu gitu. Karena gue tidak berani membuka mata sampai ritual itu selesai. Dan ritual itu cukup lama loh. Setiap satu ritual itu cukup lama. Mungkin ada sekitar setengah jam. Bayangin, lu harus lu dalam kondisi mungkin ketakutan dalam waktu setengah jam gitu. Dan masalahnya gini, kalau gue ngebuka mata, yang gue pikirin saat itu, kalau gue ngebuka mata, yang lain ikut buka mata nggak? Gitu. Takutnya enggak ya? Ya, takutnya enggak. Dan mungkin ada sesuatu hal yang cuma gue doang akhirnya gue ngeliat gitu kan. Ya udahlah, kelar lah. Pokoknya intinya kelar lah dengan ritual yang panjang seperti biasa itu. Kelar ritualnya, dimandiin lah kita. Dikucurin lah, bukan lebih tepatnya. Kalau dimandiin kan ya kayak dijebur-jebur. Dikucurin lah. Jadi kita semua, termasuk gua, cuma pakai sarung kalau nggak salah. Iya, cuma pakai sarung. Gue cuma pakai sarung saat itu. Sarung apa celana pendek gue lupa. Kayaknya sih sarung gitu, cuma pakai sarung. Udah kita dikucurin di pancuran yang pertama gitu. Pancuran pertama muter. Oh, gue bukan orang pertama, gue malah orang terakhir. Yang pertama Budi, Bejo, terakhir gue. Gitu. Jadi diputerin lah. Jadi Budi duluan, terus pindah ke pancuran selanjutnya, terus Bejo nyusul ke pancuran yang sebelumnya Budi, terus sampai kayak gitu. Gue juga gitu di sebelumnya Bejo. Sampai selesai ada 7 pancuran yang ada di situ gitu. Ya sebenarnya sih itu situs mungkin ya kalau gue bilang ya. Sebenarnya itu situs. Jadi pokoknya ada sekitar 7 pancuran yang ada di situ lah gitu. Udahlah kita mandi, kita dipancurin, selesai, kemudian berdoa yang gua nggak tahu lagi-lagi itu doa apa, gue cuma berdoa apa yang gue yakinin gitu aja, apa yang diajarkan agama gua gitu. Udah selesai kita habis dipancurin gitu, pokoknya semua beres-beres, udah selesai, kita naik ke atas. Nah pas ada tangga, kan tadi gue bilang ya, tangganya itu zigzag. Jadi dari atas itu zigzag ke bawah gitu. Kan dari bawah berarti kan juga zigzag yang sama kan sampai atas kan. Di zigzag pertama, posisi gue tuh belakang, pokoknya paling belakang gitu. Di zigzag pertama, zigzag yang pertama, tiba-tiba Mami berhenti. Mami berhenti dan ngelihat ke arah atas sebelah kanan yang itu merupakan pohon bambu gitu di situ. Gelap ya, gue nggak terlalu jelas. Cuma yang gue lihat tuh pohon bambu ada di situ. Gitu. Lebat ya, bisa dibilang lebat. Jadi bentuk pancuran itu, dia pancuran itu ada yang di bawah gitu, terus ada
kayak ilalang-ilalang di atasnya, terus sampai atas jadi dia ada kelihatan kayak tebing gitu, sebenarnya tebing cuma ketutupan pohon-pohon gitu. Awalnya dari pohon-pohon pendek sampai yang paling atas tuh ada tumpukan pohon bambu gitu kan, tumpukan pohon bambu. Itu Mami berdiri di zigzag yang pertama, zigzag tangga yang pertama, dia berdiri ke situ diem, terus dia nggak lihat ke arah atas, ke arah pohon bambu itu, ke arah pohon bambu itu. Yang dia lakuin tuh bersedekap tangan. Karena gue ngeliat dari jauh dan dia menggumam apa, gue nggak tahu, cuma dia menggumam kayak menggumam gitu. Terus dia kayak menempelkan tangannya tuh ke jidatnya gini. Lu bisa tolong praktekin apa yang gue lakuin ya. Jadi dia tuh begini.